Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dewi Asmarani selaku dosen pengampu mata kuliah literasi matematika serta teman-teman yang saya banggakan. Mungkin selama ini kita sering berpikir bahwa matematika itu hanya berisi angka dan rumus. Padahal sebenarnya matematika sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Melalui beberapa contoh kasus, kita akan melihat bagaimana matematika dapat membantu kita memahami situasi dan mengambil keputusan yang tepat. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Berliana Pintar Syahrani, beserta rekan saya Milatul Mubinah. Kami akan mempresentasikan materi tentang literasi matematika dalam kehidupan nyata yang akan kami jelaskan secara bergantian. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang akan disampaikan oleh Milatul Mubinah. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas literasi matematika pada dua konten, yaitu kuantitas dan ruang dan bentuk. Sebelumnya, dalam literasi terdapat 3 unsur utama, yaitu proses, konten, dan konteks. Adapun proses yaitu langkah berpikir kognitif siswa. Proses ini meliputi merumuskan situasi matematis, menggunakan konsep matematika, dan menafsirkan luaran matematika. Kemudian, unsur yang kedua yaitu konten. Konten merupakan area matematika yang diaplikasikan. Konten ini meliputi perubahan dan hubungan, kuantitas, ruang dan bentuk, dan ketidakpastian data. Adapun unsur yang ketiga yaitu konteks. Konteks merupakan situasi nyata tempat terjadinya suatu masalah. Konteks ini bisa berupa situasi personal, pekerjaan, sosial, atau ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan 3 unsur ini pada 2 kasus nyata. 2 kasus ini menerapkan 2 konten matematika, yaitu kuantitas dan ruang dan bentuk. Adapun kuantitas yaitu konten matematika dalam memahami bilangan, ukuran, estimasi, dan penalaran numerik, bukan sekedar menghitung abstrak, melainkan juga memahami makna angka untuk menjelaskan fenomena di dunia nyata. Kuantitas ini contohnya seperti menghitung untung rugi dalam suatu usaha, kemudian juga bisa pada mengestimasi jarak. Selanjutnya yaitu ruang dan bentuk. Ruang dan bentuk ini melibatkan pola, sifat objek, geometri analitik, dan representasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Dalam hal ini, konten ruang dan bentuk mengubah masalah fisik dan spasial yang kompleks menjadi model matematika yang praktis. Contohnya seperti kita membaca denah atau membaca desain arsitektur. Baik, setelah memahami apa itu kuantitas dan apa itu bentuk, kita akan mencoba menyelesaikan 2 kasus dalam kuantitas dan ruang dan bentuk. Untuk kasus yang pertama yaitu membeli apartemen. Dalam suatu kondisi yaitu Giorgio dan orang tuanya ingin membeli apartemen. Untuk menilai harga secara akurat, mereka harus memperkirakan total luas lantai. Luas lantai ini termasuk teras dan dinding. Adapun pertanyaan atau masalahnya yaitu, umumnya orang menghitung luas tiap ruangan satu persatu kemudian menjumlahkannya. Nah, berdasarkan denah di samping, adakah cara lain yang lebih efisien untuk menghitung luas total lantai apartemen tersebut? Oke, sebelum menyelesaikan permasalahan tadi, mari kita identifikasi dulu 3 unsur literasi matematikanya. Yang pertama yaitu konteks. Dari situasi yang disebutkan sebelumnya, konteks dari permasalahan ini yaitu personal.
karena berkaitan dengan kehidupan pribadi Giorgio dan keluarganya dalam mengambil keputusan pembelian properti hunian, yaitu apartemen. Adapun kontennya yaitu ruang dan bentuk. Dalam hal ini melibatkan penalaran spasial, memahami denah dua dimensi, dan mengidentifikasi sisi-sisi bangun datar gabungan. Adapun untuk prosesnya yaitu merumuskan. Giorgio ditantang untuk merumuskan atau memformulasi strategi atau model matematika yang paling efisien, alih-alih menghitung manual satu persatu. Oke, sekarang kita akan melakukan penyelesaian secara efisien. Nah, di sini diketahui denah apartemen berbentuk gabungan L-shape, skalanya 1:100. Untuk ukuran keseluruhan atau bounding box-nya yaitu 9,7 meter dikali 8,8 meter. Ini diperoleh dari ukuran panjangnya yaitu di sini 9,7 cm dan lebarnya 8,8 cm dengan skala 1:100 diperoleh 9,7 meter kali 8,8 meter. Dan untuk area luar apartemennya kosong yaitu 2 meter kali 4,4 meter diperoleh dari panjangnya 2 cm dan lebarnya 4,4 cm. Kemudian yang ditanya yaitu berapa luas seluruh lantai apartemen menggunakan cara yang paling efisien. Oke, sekarang kita jawab dengan untuk cara yang paling efisien yaitu dengan menghitung selisih antara luas bounding box atau luas keseluruhan apartemen dikurangi dengan luas area yang kosong. Kita gunakan rumus yaitu L sama dengan luas satu peta imajiner, di sini maksudnya bounding box tadi, dikurangi dengan luas area luar yang kosong. Kemudian untuk luas satu peta imajinernya yaitu 9,7 meter dikali 8,8 meter, kemudian dikurangi dengan luas area luarnya yaitu 2 meter kali 4,4 meter sama dengan 85,36 meter persegi dikurangi 8,8 meter persegi sama dengan 76,56 meter persegi. Jadi luas seluruh lantai apartemen adalah 76,56 meter persegi. Baik, kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu renovasi toko es krim Mary. Mary sedang merenovasi tokonya. Terdapat servis area di tengah yang dikelilingi oleh meja pelayanan atau counter. Ada 3 tantangan renovasi dalam toko es krim Mary, yaitu lampu, keramik, dan tata letak yang harus Mary selesaikan. Pada dinah gambar, setiap satu peta kotak berukuran 0,5 meter kali 0,5 meter. Tantangan yang pertama yaitu memasang lampu hias. Mary ingin menambahkan lampu hias di sepanjang meja pelayanan atau counter. Berapa meter minimum panjang lampu yang dibutuhkan? Dalam kasus ini, kita akan menyelesaikan beberapa permasalahan dengan menggunakan 3 unsur utama dalam literasi matematika. Yang pertama adalah konteks, yaitu pekerjaan berkaitan dengan aktivitas operasional dan desain bisnis Mary. Yang kedua yaitu konten, ruang dan bentuk, yaitu menggunakan konsep bangun datar dan konversi ukuran panjang pada peta denah. Yang ketiga yaitu proses menggunakan konsep matematika atau mengalihkan jumlah sisi dengan skala untuk mendapatkan hasil praktis. Untuk menyelesaikan tantangan yang pertama, kita menghitung jumlah kotak yang mengikuti sepanjang bentuk konter. Karena bentuk konternya tidak lurus, kita harus benar-benar teliti mengikuti setiap bagian, termasuk yang sisi miring. Untuk yang sisi kiri ini terdapat 2 peta. Terus untuk yang turun ini juga 2 peta. Bagaimana cara kita menghitung sisi miring ini? Untuk sisi miring ini kita menggunakan teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi untuk C-nya yaitu sisi miringnya ini. Dan untuk sisi tegaknya yaitu A. A-nya dihitung 1, 2, 3. Lalu untuk sisi alasnya yaitu B dihitung 1, 2, 3, 4.
lalu dimasukkan ke dalam rumus yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dibersihkan menjadi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Dimasukkan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25, lalu ditemukan C sama dengan 5. Jadi diketahui panjang keliling meja pelayanan memakan total 9 petak pada denah. Setiap satu petak mewakili panjang sebenarnya yaitu 0,5 meter. Ditanya, berapa meter minimum panjang lampu yang digunakan? Jawab, panjang lampu sama dengan yaitu jumlah petak keliling yang sudah ditemukan tadi dikali panjang tiap petak. Panjang lampu sama dengan 9 dikali 0,5, jadi 4,5 meter. Jadi Mary membutuhkan lampu hias minimal sepanjang 4,5 meter. Kemudian kita lanjut ke tantangan kedua, yaitu mengganti keramik lantai. Dalam kasus ini, Mary akan mengganti seluruh keramik lantai toko, kecuali area pelayanan dan konter. Tentukan dalam meter kuadrat luas lantai yang akan diganti keramiknya. Konteks di sini yaitu pekerjaan, keputusan logistik dalam perbaikan fasilitas bisnis. Yang kedua yaitu konten, ruang dan bentuk, menghitung luas segi banyak gabungan pada ruang 2 dimensi. Yang ketiga yaitu proses menggunakan perkalian dan penjumlahan luas grid untuk memecahkan masalah spasial. Baik, sekarang kita masuk ke penyelesaian dari tantangan kedua, yaitu menghitung luas lantai yang akan dipasangi keramik. Pertama, kita lihat bagian diketahui. Di sini tertulis terdapat 126 petak lantai di luar area pelayanan. Angka 126 ini bukan langsung diberikan begitu saja, tetapi didapat dari hasil menghitung jumlah kotak pada denah, khususnya pada bagian lantai yang akan diganti keramiknya, yaitu di luar area pelayanan dan konter. Kita menghitungnya dengan cara menghitung satu persatu kotak pada denah, lalu tidak memasukkan kotak yang termasuk area pelayanan dan konter, sehingga didapatkan total 126 petak yang benar-benar akan diganti keramiknya. Selain itu, diketahui juga bahwa ukuran setiap peta adalah 0,5 meter dikali 0,5 meter. Artinya satu peta memiliki luas 0,25 meter persegi. Selanjutnya pada bagian ditanya, kita diminta untuk menentukan luas total lantai yang akan dipasang keramik dalam meter persegi. Jadi, kita tidak lagi menghitung jumlah petak, tetapi mengubahnya menjadi luas sebenarnya. Sekarang kita masuk ke bagian jawaban. Langkah pertama, kita tentukan luas satu petak yaitu 0,25 meter persegi. Lalu kita kalikan jumlah petak yaitu 126 dikali 0,25 meter persegi, sama dengan 31,5 meter persegi. Jadi kesimpulannya, luas area lantai yang akan diganti keramiknya adalah 31,5 meter persegi. Baik, sekarang kita masuk ke tantangan ketiga, yaitu mengatur tata letak ruang. Pada bagian ini, kita tidak hanya menghitung, tetapi juga berpikir bagaimana cara menata ruang agar nyaman dan efisien bagi pelanggan. Di gambar sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa satu set terdiri dari satu meja dan 4 kursi dan juga dikelilingi oleh lingkaran putus-putus. Lingkaran ini menunjukkan ruang minimum yang dibutuhkan agar satu set meja dan kursi, agar pelanggan tetap nyaman saat duduk dan bergerak. Dari gambar, kita juga mengetahui bahwa lebar satu set tersebut adalah sekitar 1,5 meter. Artinya, setiap satu set meja dan kursi membutuhkan ruang dengan ukuran 1,5 meter. Selain itu, ada aturan kenyamanan yang harus diperhatikan, yaitu jarak minimal 0,5 meter dari dinding dan juga 0,5 meter antar set meja. Ini penting supaya pelanggan tidak merasa sempit dan tetap bisa bergerak dengan leluasa. Jadi, untuk menjawab pertanyaan, berapa maksimal set meja yang bisa masuk, kita tidak bisa asal menaruh meja sebanyak mungkin. Kita harus memperhatikan ukuran tiap set meja, jarak antar meja, dan jarak dari dinding. Dalam tantangan ini, kita bisa melihat 3 unsur literasi matematika, yaitu konteksnya adalah pekerjaan, yaitu mengatur interior toko. Kontennya adalah ruang dan bentuk.
karena kita mengatur posisi dalam suatu area dan prosesnya adalah menggunakan, yaitu kita menggunakan aturan jarak dan ukuran untuk menentukan kapasitas maksimum. Jadi dari tantangan ini kita belajar bahwa matematika tidak hanya digunakan untuk menghitung saja, tetapi juga untuk membantu kita mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan nyata, terutama dalam mengatur ruang agar tetap nyaman dan efisien. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penyelesaian. Pertama, kita perhatikan bahwa satu set meja dan kursi dikelilingi oleh lingkaran putus-putus. Lingkaran ini menunjukkan ruang gerak minimum yang dibutuhkan agar pelanggan tetap nyaman. Dari gambar diketahui diameter lingkaran tersebut sekitar 1,5 meter. Jika dihitung menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan pi r kuadrat, dengan jari-jarinya yaitu 1,5 dibagi 2 yaitu 0,75 meter. Diperoleh luas sekitar 1,77 meter persegi. Namun karena denah berbentuk kotak-kotak, maka kita menggunakan pendekatan yang lebih sesuai. Jadi diameter 1,5 meter kita ubah ke dalam satuan petak. Karena satu petak kita ketahui bahwa satu petak yaitu 0,5 meter, maka 1,5 meter sama dengan 3 petak. Sehingga area yang dibutuhkan untuk satu set meja dapat kita wakili dengan 3 kali 3 petak atau total 9 petak. Jika diubah ke luas, satu petak sama dengan 0,25 meter persegi. Maka 9 petak dikali 0,25 sama dengan 2,25 meter persegi. Selanjutnya kita susun beberapa area meja tersebut ke dalam ruang yang tersedia dengan tetap memperhatikan jarak antar meja dan jarak dari dinding. Dari hasil penyusunan diperoleh bahwa jumlah maksimal set meja yang dapat ditempatkan adalah 4 set meja. Baik, dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa literasi matematika itu lebih dari sekedar angka. Melalui kasus apartemen dan toko es krim, kita tidak hanya menghitung, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan matematika untuk memahami situasi nyata. Kita menggunakan konsep kuantitas untuk menghitung kebutuhan dan konsep ruang serta bentuk untuk mengatur tata letak agar lebih efisien. Dari sini kita bisa mengambil satu hal penting bahwa matematika itu sebenarnya membantu kita dalam mengambil keputusan, baik dalam desain, penataan ruang, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tertulis di sini, matematika bukan hanya tentang rumus di atas kertas, tetapi juga tentang bagaimana kita merancang ruang dan memecahkan masalah di dunia nyata. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.